Persamaan trading dengan bisnis. Ketika kita trading saham, ternyata banyak loh persamaannya dengan bisnis. Apa aja sih persamaannya dan bagaimana caranya kita bisa align antara mindset kita dalam trading saham dengan berbisnis dan juga sebaliknya. Gimana strateginya dalam trading saham yang bisa dipakai dalam bisnis dan sebaliknya strategi bisnis yang bisa dipakai dalam saham. Tonton sampai habis video ini ya. Halo, aku Ellen May, aku seorang trader saham, investor, dan juga pebisnis yang aktif memberikan edukasi buat teman-teman semuanya karena aku senang berbagi dari apa yang aku alami. Yuk langsung aja tonton video ini ya. Trading dan bisnis itu banyak persamaan, tapi sebelum saya cerita tentang persamaan trading dan bisnis, aku mau bahas dulu tentang trading yang kita maksud tuh apa. Trading yang kita maksud itu adalah aktivitas beli dan jual saham ya. Jadi bukan kayak yang di luar-luaran lagi heboh robot trading, no, nggak kayak gitu. Trading yang kita lakukan ini menggunakan analisis teknikal dan juga menggunakan money management, ada strateginya, dan memang ada risiko juga. Yang pertama, trading dan bisnis itu sama-sama di awal belum cuan dulu nggak apa-apa. Jadi dalam trading dan bisnis itu kita sama-sama memperhitungkan risiko. Kalau resikonya besar, tahan dulu, jangan masuk dulu, atau masuk dengan modal yang kecil dulu. Jadi jangan langsung hajar beli banyak. Jadi mulai dari modal kecil, kalau kita baru mulai trading saham, jangan masukkan dua kaki di dalam satu kolam yang kita nggak tahu dia kedalamannya tuh berapa dalam gitu. Nah, terus kalau bisnis gimana? Sama juga dengan bisnis, ketika kita baru memulai satu bisnis, jangan memulainya dengan semangat atau euforia aja. Tapi juga jangan sampai ketakutan. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah tes dan ukur. Contoh nih ya, dalam sebuah bisnis e-commerce misalnya, wah jangan langsung bernafsu kayak beli barang banyak, terus kemudian dijual dalam jumlah yang besar, terus langsung buka toko banyak. Caranya ngetes dulu adalah kita tes dengan beli barang tuh dikit dulu, atau terima pre-order dulu. Oh, setelah kita tahu orang-orang nih minatnya seperti apa sih, pembeli-pembeli kita tuh sukanya barang yang kayak gimana, baru kemudian kita beli lebih banyak di situ. Nah, jangan asumsi juga. Di dalam bisnis kadang-kadang kita pakai asumsi nih, wah ini kayaknya bagus nih, kayaknya rame nih, karena kompetitor aku rame nih. Tapi ternyata pangsa pasar kamu tuh nggak cocok dengan barang-barang tersebut gitu. Jadi jangan pakai perasaan, semuanya harus tes dan ukur. Dan tes dan ukur tuh selalu dimulai dari hal yang kecil dulu ya. Misalkan kalau bisnis ya tadi aku bilang misalkan pre-order dulu gitu, sebelum stok barang banyak. Nah terus kaitannya di dalam trading gimana dong? Dalam trading dan investasi saham sama teman-teman. Kadang-kadang kita mulai di awal itu, banyak sekali yang mulai di saham tuh bukan ketika market lagi susah, tapi justru ketika marketnya tuh lagi bagus, lagi naik-naiknya. Jadi banyak yang nggak sabaran pengen masuk dan pengen cuan banyak langsung. Jadi ketika kita masuk di saham dan marketnya lagi bagus, pengen cuan banyak, langsung masukin duitnya tuh banyak. Dan kemudian masuknya ternyata ketinggian dan malah turun dan jadi rugi dan jadi kapok. Intinya tuh sebenarnya bagaimana kita mengendalikan perasaan kita, jangan sampai terlalu menggebu-gebu, pelan-pelan aja. Wah nanti ketinggalan rally nih, nggak apa-apa. Selalu ada peluang kok. Mau market naik, mau market turun, selalu ada peluang. Jadi kalau market naik ya kita hold dan ikutin tren. Tapi kalau marketnya turun, kita bisa dapat peluang saham-saham yang bagus dan harganya juga lagi terdiskon. Persamaan kedua, trading dan bisnis. Sama-sama mesti harus survei dulu di awal. Semua orang pasti pengen sukses, pengen cepat kaya, pengen cepat berhasil. Tapi kita sebaiknya menerima dan mengizinkan diri kita untuk menyadari bahwa semua itu butuh proses, butuh belajar. Survei, riset itu sangat penting sekali. Nah, jadi contohnya nih, sebelum memulai bisnis, kita mungkin melakukan survei dulu atau riset dulu di daerah ini demografinya tuh kayak gimana ya. Jadi market kita tuh demografinya kayak gimana sih, umurnya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa, dan kemudian mereka punya hobi, punya interest itu apa. Nah dari situ baru kita bisa buat satu penawaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Demikian pula di dalam trading dan juga investasi saham. Di awal-awal kita perlu banget belajar yang namanya money management dan juga analisis. Kalau dalam trading kita belajarnya analisis teknikal, karena analisis fundamental dalam trading tuh ya hanya pelengkap aja ya.
Perusahaan yang fundamentalnya bagus, kadang-kadang harga sahamnya belum tentu naik. Tapi perusahaan yang fundamentalnya masih struggle, kadang-kadang harga sahamnya bisa naik. Nah, kalau dalam long term investing di dalam saham, yang perlu kita pelajari kebalikannya, justru analisis fundamental dulu dan valuasi, baru kemudian teknikal jadi pelengkap. Intinya mesti mau belajar lah. Yang ketiga, persamaan antara trading dan juga bisnis adalah mesti mau merelakan, relakan. Ya, terima dan juga ikhlaskan. Maksudnya gimana nih? Dalam trading dan juga dalam bisnis, kita mesti punya ekspektasi yang realistis bahwa di dalam trading tuh nggak seterusnya market bullish, dan di dalam bisnis juga nggak seterusnya omset itu datang-datang terus gitu. Kadang juga kita perlu cut loss. Misalkan kalau dari trading saham ya, saham-saham yang breakdown support itu kita bisa jual cut loss. Sedangkan kalau dalam bisnis seringkali kita mesti quote-unquote tuh cut loss untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak efisien. Bahkan kadang-kadang juga mesti harus let go hal-hal yang mungkin kita nggak mau let go gitu. Contoh karyawan skillful, tapi attitude atau integritasnya itu nggak bagus. Bahkan ada juga yang mesti merelakan diri untuk menutup bisnis yang rugi terus meskipun udah diapa-apain, nggak bisa cuan. Ya, gunanya apa? Dengan mengatur ekspektasi dari awal bahwa bisnis tuh ada naik, ada turun, investasi dan trading tuh juga ada naik dan ada turun, maka hati kita tuh jadi lebih enak di dalam berpikir dan mengambil keputusan bisnis dan investasi itu jadi lebih objektif, jadi lebih menyenangkan, dan nggak bikin takut diri sendiri. Kalau misalkan kita drive-nya fear, drive-nya takut, itu pasti ngambil keputusan dalam trading, dalam bisnis tuh jadi nggak bagus ya. Jadi kalau bisnis bisa-bisa kita kehilangan kesempatan, sedangkan kalau dalam trading, kalau drive-nya fear, justru malah kita bisa ngambil satu keputusan yang salah. Contohnya karena drive-nya fear, fokusnya pada saham yang turun-turun terus. Wah, maunya kepikirannya average down terus. Padahal sebenarnya ada peluang saham lain yang juga lebih bagus. 4. Fleksibel. Persamaan antara trader, saham, dan juga pebisnis. Mesti bisa fleksibel, nggak kaku, nggak terpatok pada satu pola pikir tertentu. Kita mesti mempunyai satu pola pikir di mana apa yang kita yakini saat ini ke depan itu bisa salah, bisa berubah. Dan apa yang kita yakini dahulu, sekarang tuh bisa berubah gitu loh. Jadi fleksibel aja. Kenapa bisa berubah? Apakah karena kita pelin-pelan? Enggak, karena kita belajar dan pengalaman hidup kita juga terus berubah. Dan fleksibel itu artinya jangan jadi mental block kalau misalkan kita mengalami sesuatu hal yang susah. Saat ini banyak banget pebisnis yang lagi mengalami masa yang sangat susah. Saya sendiri banyak ngobrol dengan teman-teman pebisnis yang mereka bilang, wah lagi susah nih, baik manufaktur, baik perusahaan teknologi, baik teman yang punya BPR, mereka mengatakan pokoknya susah gitu loh. Tapi satu hal yang menarik adalah orang yang terus maju, yang terus naik meskipun susah, itu mereka yang tidak menjadikan kesusahan atau kesulitan ini sebagai mental block. Artinya, nggak dikunci pengalaman buruk ini menjadi sesuatu yang menjadi gambar dirinya bahwa wah ternyata aku nggak bisa, ternyata I'm not capable, jadi jangan sampai kayak gitu. Sebaliknya juga ketika kamu mengalami satu keuntungan besar pada masa seperti ini tuh tetap ada tuh bisnis yang lagi cuan-cuannya gede banget, salah satunya tuh bisnis batubara di tahun 2022 tuh cuannya gede banget gitu. Jadi kalau pas kamu lagi mengalami keuntungan besar di dalam bisnismu atau di dalam trading saham kamu, dalam investasi saham kamu, tetap juga mesti dijaga, jangan sampai terlalu euforia sehingga menimbulkan satu belief bahwa aku pasti cuan, aku selalu cuan, optimis oke, tapi kalau sampai nggak realistis itu bisa melumpuhkan diri kita sendiri dan menjadi satu perangkap buat kita tidak bersiap-siap ketika ke depan akan ada pergantian musim dari kemarau jadi winter ya. Jadi kita perlu selalu bersiap-siap dan aware, being flexible, nggak attach dengan pemikiran kita di masa lalu yang kaku.
Bahkan ketika bisnis, jika diperlukan melakukan pivot atau mengganti model bisnis atau mengganti apapun strategi bisnis, itu sangat diperbolehkan, tapi jangan sampai ikut-ikutan dari luar. Jadi mesti fokus dari dalam diri juga. Kalau aku belajar dari Pak Martin Hartono, beliau adalah putra dari Pak Budi Hartono, salah satu orang terkaya di Indonesia dan seorang pemimpin yang sangat luar biasa, CEO GDP Ventures. Beliau mengatakan bahwa Ellen, kalau mulai bisnis itu start dari craftsmanship, dari diri sendiri. Jadi jangan ngikut-ngikut orang lain aja. Karena saya juga yakin bahwa setiap orang tuh punya panggilan berbeda-beda, punya talent berbeda-beda. Nah, gimana sih caranya supaya ngerti talent kamu di mana, craftsmanship kamu di mana? Aku punya satu tips nih. Kamu bisa ambil tes yang namanya MBTI, Personality Test. Nah, itu ngebantu kamu untuk mengenali diri. Tapi tetap mengenali diri itu sebenarnya ya dari diri sendiri. Kamu tahu, oh apa yang aku suka, apa yang kira-kira aku kerjakan ini meskipun susah, meskipun ada naik turunnya, meskipun kadang-kadang harus BEP atau rugi-rugi dikit, tapi aku seneng, jadi masih akan tetap maju. Terus gimana nih caranya being flexible atau pivot untuk trader investor saham gimana? Kalau aku pribadi, cara aku pivotnya adalah aku menyesuaikan strategi itu dengan timing. Misalkan nih, contohnya strategi value investing, aku nggak akan pakai ketika marketnya lagi uptrend, lagi bullish. Aku akan pakainya ketika marketnya lagi ancur-ancuran, lagi crash besar. Salah satu ciri-cirinya adalah saham BCA turun lebih dari 20%. Wah, itu benar-benar satu kesempatan nih buat kita bisa value investing. Dan di 2022 ini sebenarnya masih banyak nih peluang saham-saham yang kita bisa value investing, meskipun nggak sebesar BBCA atau perusahaan-perusahaan perbankan. Terus, ketika marketnya lagi uptrend, aku akan switch ke strategi trend following atau yang seringkali aku sebut dengan super trader. Nah, teman-teman bisa nih subscribe YouTube aku. Nanti ke depan kita akan bicara tentang strategi super trader juga. Nah, jadi strategi super trader ini intinya adalah strategi yang follow the trend until its end. Dan strategi ini tuh cakep banget, aku gunakan di tahun 2017 waktu itu. Dan ketika market lagi uptrend, nggak peduli mau saham blue chip, mau saham second liner, naik terus dan bisa dapat keuntungan tuh sampai 2 atau 3 digit. Dalam arti lebih dari 100% gitu. Tapi kalau kita menjadi orang yang kaku, pokoknya strategi terbaik tuh ini, super trader atau strategi terbaik adalah trend follower. Wah, nanti pas marketnya lagi hancur, lagi turun, kita jadi nggak dapat kesempatan atau nggak dapat peluang. Pivot lagi nih dalam trading gimana? Ketika marketnya nggak uptrend, downtrend juga enggak, marketnya sideways, gimana dong? Strategi swing trading yang kita pakai. Nah, teman-teman kalau mau belajar tentang strategi-strategi ini, bisa belajar di workshop Super Trader. Teman-teman langsung aja download aja aplikasi mTrade, nanti pasti dapat informasinya. Yang kelima, jangan baper. Jadi pebisnis, investor, ataupun trader, nggak usah baper. Kalau masih berproses, don't take it personally. Jangan sampai bikin kamu tuh jadi sedih-sedih berlebihan atau senang-senang berlebihan. Yang penting sebenarnya kamu tuh trading, investasi, berbisnis itu nggak pakai utang, pakai uang dingin. Hati udah tenang. Kalau lagi butuh uang gimana? Lagi butuh uang ya beresin dulu kebutuhan kamu sehari-hari. Beresin dulu dengan dana darurat dan dana cadangan. Kalau lagi butuh uang ya jangan trading dulu lah ya. Kalau mau berbisnis masih boleh start small dulu. Tapi sebaiknya kalau aku pribadi sih menghindari hutang ya. Dibilang kontroversial ya kontroversial, ada orang yang suka berbisnis dengan hutang. Tapi di awal-awal sebaiknya kalau aku boleh sarankan sih, lebih baik berpartner daripada berhutang. Plus minus dan kontroversial, tapi ya minimize risk lah ya. 6. Prepare cash. Trading, investasi, dan berbisnis itu sama-sama perlu kita selalu sedia cash. Godaan itu sebenarnya banyak datang dari diri sendiri. Ketika harga saham naik atau bisnis lagi rame-ramenya nih ya, godaan terbesar kita itu sebenarnya menambahkan modal terus. Loh masa lagi maju-majunya nggak boleh nambah modal? Boleh, tapi tetap dengan akal sehat dan dengan perhitungan. Jadi ini mesti dibedakan antara nafsu, perasaan, semangat, atau ini benar-benar keputusan yang diambil dari neokorteks kita nggak sih? Atau dari dopamin kita? Biasanya, kalau dorongan itu datang dari dopamin kita, karena kita merasa tertantang dan excited terus, kita jadi seringkali
abisin duit cash kita dan bahkan sampai pakai utang yang gede. Dan kita jadi nggak lagi tertarik dengan instrumen investasi lain atau strategi-strategi bisnis dan trading yang membuat kita supaya kita prepare cash. Contohnya, di dalam investasi itu bukan cuma investasi saham sebenarnya. Kita perlu juga melihat jenis investasi yang lainnya, misalkan obligasi negara, fixed rate, deposito pun juga bisa dipertimbangkan. Karena tujuan masuk dalam investasi-investasi ini itu bukan untuk pertumbuhan, tapi untuk likuiditas dan untuk menjaga nilai uang kita dari inflasi. Artinya likuiditas adalah kalau sewaktu-waktu kita butuhkan, kita cairin bisa. Nah, obligasi kan fluktuatif harganya, tapi nggak setinggi fluktuasinya di saham. Ya, jadi teman-teman, kita perlu juga memikirkan di dalam berinvestasi tuh, jangan semua duit tuh dimasukin dalam instrumen investasi yang kencang banget naiknya, tapi juga dalam instrumen investasi yang bisa membuat kita tuh secure, terjaga. Demikian pula dalam bisnis, kita mesti selalu sedia cash, karena kita tuh nggak tahu kapan krisis benar-benar akan terjadi. Meskipun lagi kondisi bagus ataupun kondisi biasa-biasa aja. Supaya ketika kondisi nggak bagus, kita justru punya karung-karung untuk menampung peluang yang lagi muncul saat itu, dan banyak orang nggak bisa menangkap peluang itu karena nggak punya duit. Nah, ini juga yang seringkali jadi tantangan buat aku pribadi nih. Karena kalau ada uang nganggur, seringkali aku pakai buat investasi saham terus gitu. Karena memang selama ini yang aku lihat dan aku alami, investasi itu yang paling menguntungkan buatku ya investasi saham. Ya ini mungkin bisa jadi subjektif, tapi ya pengalaman hidupku begitu. Jadi seringkali saya juga harus belajar untuk mengerem diri dan melakukan diversifikasi. Jadi nggak cuma di saham aja. 7. Tenang. Jadi trader, investor maupun pebisnis sama-sama perlu ketenangan. Nah, ketenangan ini yang nggak mudah teman-teman, saya juga masih belajar terus. Caranya supaya kita tenang itu sebenarnya gimana sih? Yang pertama, dengan menjaga gaya hidup kita, mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Waduh, gimana caranya ya aku mencukupkan diri dan nggak konsumtif membeli barang-barang yang tidak aku perlukan? Warren Buffett ada bilang gini nih, banyak orang membeli barang-barang yang tidak diperlukan sampai satu hari dia harus menjual barang-barang yang dia perlukan. Jangan sampai deh terjadi kayak gitu teman-teman. Sebenarnya penyebabnya apa sih orang-orang bisa bertindak konsumtif dan gaya hidupnya naik terus sehingga tradingnya jadi gak objektif, bisnisnya juga jadi terburu-buru ngambil keputusannya karena pengen cepet-cepet cuan. Penyebabnya sebenarnya adalah gambar diri atau self-image. Jadi semuanya berawal dari self-awareness, self-acceptance, dan juga self-appreciation. Bagaimana kita sadar akan keberadaan diri kita itu udah baik-baik saja, kita menerima diri kita, mencintai diri kita, apa adanya diri kita, mau berhasil, mau nggak berhasil, mau tinggi, mau pendek, mau gendut, mau kurus, mau apapun, kita terima diri kita dan kita sadari bahwa Tuhan sayang kita. Kita sadari bahwa kita menyayangi diri kita sendiri tanpa perlu harus mencari pengakuan dari orang lain. Dengan demikian, kita tidak mudah tergoda oleh fear and greed kita dan juga bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan menyerahkan hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan ke Tuhan. Jadi itu tadi 7 persamaan trader, investor, dan pebisnis. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan share ke teman-temanmu yang lain supaya semua mendapatkan manfaat yang luar biasa. Saya Ellen May, salam profit!